Shalom GDC. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Mari kita mau berikan kemuliaan, keagungan dan hormat bagi Yesus. Kita berikan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan. Katakan bersama-sama, tak terukur kasih-Mu Yesus. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang terdahsyat dalam hidup kami. Mari sama-sama sorakan. Satu suara, sekali lagi sorakan. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa raga kami Tuhan. Segenap jiwa ragaku, Dengan segenap jiwa raga. segenap jiwa ragaku. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Kau yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Yes. Silakan duduk jemaat Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan pada kami. Di pagi ini kami boleh menikmati, kami boleh memandang kemurahan dan kasih setia-Mu masih terus ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk karya penebusan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Karya penebusan yang begitu besar dalam hidup kami yang menandakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahmu. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku. Kau peluk setiap kami. Memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Meski terkadang kami terjatuh, meski Terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku. Memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, kami berikan hormat kami Tuhan. kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh besar. Sekali lagi kau katakan, sebab bagi-Mu Tuhan, Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Kau sungguh berharga bagi kami. kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan yang begitu luar biasa. Karena menebus kami, Kau mengangkat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena Allah yang luar biasa baik, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu.
sendiri Tuhan. Sebab ada Engkau yang selalu beserta dengan kami. Hatimu, kita sama-sama katakan bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Sebab bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus Sungguh berharga. sungguh berharga. Engkau Sekali lagi katakan sungguh berharga. sungguh berharga. Engkau Yesus. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku Sekali lagi yuk, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Jemaat Tuhan, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kita mau beri puji, kita mau beri hormat bagi Yesus. Katakan beri puji. Beri puji, Yes, beri hormat. beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Kau
mulia Tuhan. Biar segala bangsa yang datang mengangkat tanganmu, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Sekali lagi yuk, kita bersama-sama berikan puji, berikan hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Berkuasa, mulia, segala bangsa yang datang menyembah. Haleluya, yes, sebab Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Yes, sebab Kau yang layak Tuhan menerima segala kehormatan dari kami. Katakan bersama-sama, layak, 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 yes. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus. Sekali lagi yuk, lebih segera katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi katakan ku sembah, ku sembah, oh ku sembah, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Kami sembah kau, Raja di atas segala raja. Jika sorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Gimana saudara, luar biasa Tuhan. Haleluya, kasih tos dong kiri kanan bilang Tuhan kita luar biasa. Come on. Haleluya, kita lebih lagi ya. Come on, tepuk tangan yuk. Yes, sama-sama katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang mulia. Tiada terselami, tiada terselami. Yes, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Come on everybody, say, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Amin. Yesus Tuhanku,
lagi, oh begitu besar kasih. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. Kasih-Mu yang mulia, tiada terselang. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama katakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya. Amin. Kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kita. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Amin. Amin. Tiada berkesudahan, anugerah-Mu selalu baru. Yes, tiada berkesudahan. Sekali lagi yuk semua. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Semua. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Ya semua sama-sama yuk. Yes, katakan. Na, 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 na. Oh, oh, sekali lagi. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yuk bersama-sama. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, oh, sekali lagi yuk. Na 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 na. Dengan segenap hati katakan, Yesus Tuhanku. Tiada bandingannya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia ini dengan satu pribadi yang bernama Yesus. Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Dialah harta yang terpendam, tetapi harta itu tidak bisa kita cari dengan usaha kita sendiri. Harta itu, pribadi Yesus itu, dialah yang akan datang kepada setiap pribadi yang mau membuka hatinya. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah hari ini juga Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagi setiap kami yang mau membuka hatinya. Sama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, silakan duduk Bapak Ibu semua.
Sebelum saya menyampaikan khotbah, ada satu pengumuman. Kalau saya ngomong dengan intonasi nada seperti ini, yang di belakang jelas nggak? Hah? Jelas ya? Oke, terima kasih. Kalau kurang jelas, bagian soundman tolong digedein ya. Tanggal 22 Desember kita akan mengadakan together. Kumpul bersama ya. Tanggal 22 Desember dan minggu yang lalu sudah diumumkan dan sudah ada beberapa yang langsung memburu dan dia mendaftarkan diri. Ternyata ada caranya kalau mau mendaftar itu ya. Saya juga baru tahu. Jadi caranya itu adalah sebelum saudara mendaftarkan diri, saudara harus pastikan diri dulu bahwa tanggal 22 itu saudara bisa hadir. Ini poin pentingnya ya. Jangan sampai saudara daftar, ternyata tanggal 22 gak bisa hadir. Jadi yang kemarin daftar, ternyata tanggal 22 tidak bisa hadir, tolong untuk melapor kembali. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan segera mendaftarkan diri jika saudara sudah yakin tanggal 22 Desember tersebut saudara untuk bisa hadir. Dan pilih ukuran kaos yang sudah disediakan ya. Saya ini pakai S ya. Saya S. Kalau bini gua S dung-dung. Oke, terima kasih ya. Yang kedua, bagi pria-pria yang ke toilet, hati-hati kalau keluar dari toilet itu ada satu keset atau karpet ya. Itu ternyata licin. Tadi gua habis dari toilet, keluar itu langsung set. Untung kungfu gua levelnya tinggi, Bapak Ibu, jadi langsung set. Cuma yang gua bingung bunyinya bisa lain, monyong. Rupanya ada guru bahasa Inggris gua di situ. Ya, jadi hati-hati kalau ke toilet. Nggak lucu mau khotbah jatuh dulu kan. Waduh. Sebulan yang lalu istri saya bertanya sama saya, lu mau khotbah apa katanya. Gue bilang gue mau khotbah tentang duit. Ya, karena duit ini, semua orang berurusan dengan duit. Banyak duit salah, nggak ada duit, lebih salah lagi. Repot kan? Tapi ternyata Tuhan bawanya lain ya. Tuhan bawa lain itu ke arah tentang satu kata yang namanya percaya. Ya. Kata percaya ini terdiri dari 7 huruf ya. Itu yang menjadikan sebuah pondasi semua kehidupan di dunia ini. Ya, itu yang namanya percaya. Semua termasuk Allah Bapa, waktu dia menciptakan segala sesuatu, dia harus percaya atas kekuasaannya, kepowerfulannya. Ya. Allah Bapa ngomong jadi terang, jadi terang. Mungkin kita berkata, ya dia Tuhan. Dia maha segala-galanya, dia punya kemampuan apapun, lewat perkataan, lewat seperti membalikan telapak tangan jadi. Itu Tuhan. Tapi saudara, waktu Yesus pertama kali mengadakan mujizat, saudara mesti ingat, Yesus itu di dunia itu dia sebagai manusia. Amin.
Sekalipun kita tahu dia Tuhan, tapi waktu dia di dunia, dia itu sebagai manusia. Dan Yesus dia harus percaya dengan segenap hatinya bahwa Bapa yang mengutus dia itu, dia akan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Air jadi anggur itu adalah pertama kali Yesus mengadakan mujizat. Jadi Yesus pun dia harus percaya waktu pelayan itu menyedok air biasa yang berubah jadi anggur, itu harus percaya. Saudara pun kalau pergi ke dokter, saudara harus percaya sama dokter itu, benar nggak? Nggak mungkin, gua nggak percaya dokter itu dokter itu brekele. Nggak mungkin kita datang kan? Karena kita percaya. Makanya kita datang ke dokter itu. Saudara minum obat, saudara harus percaya bahwa obat itu yang akan sanggup menyembuhkan saudara. Semua disebutnya dengan belief system, sistem percaya. Apalagi kita yang namanya orang Kristen, kita percaya sekalipun gak pernah melihat. Amin. Kita gak pernah melihat. Kita harus percaya. Apapun itu. Saudara yang pernah kursus musik sama Felix, saudara harus percaya sama si Felix bahwa si Felix yang ngebohongin lu. Kalau kunci A itu begini. Saudara harus percaya. Benar gak? Semua adalah tentang belief system, tentang percaya. Percaya. Enggak ada kata lain. Percaya. Mudah gak? Hah? Mudah gak? Sangat tidak mudah. Makanya yang namanya iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kita baca satu ayat ini dulu. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Bapak Ibu tahu cerita tentang ayat ini? Tahu nggak? Halo, anybody church? Ini adalah cerita tentang Lazarus dan ikan pepes. Bukan Bapak Ibu. Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu mati, lalu dia masuk ke tempat yang tidak enak. Ya, kalau enak dia nggak akan protes, tempatnya nggak enak. Panas lah, apalah, gatel lah, ya. Aduh, udah kayak budukan lah, nggak enak ya. Makanya dia komplain. Nggak bisa komplain. Lu kan udah enak di dunia. Ngapain lu komplain lagi? Hidup lu udah gak ada susahnya. Bapak Ibu, saudara harus percaya setelah kita mati, ada sebuah kehidupan. Dan itu kehidupan yang tiada batas. Gak ada batas.
Saudara harus tahu itu. Di dunia ini 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Udah lu mati, itu gak ada batas. Roh kita gak pernah bisa mati. Ingat. Ingat itu. Jadi kata si orang kaya ini, dia teringat sama sanak familinya yang masih hidup di dunia. Tolong kasih tahu keluarga-keluarga gue yang ada di dunia. Jangan sampai nanti nyesel kayak gue. Jawabannya adalah di ayat ini. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, nabi itu adalah orang yang menyampaikan firman. Saya nabi. Pak Abed nabi. Siapapun yang berdiri di tempat ini menyampaikan tentang firman, dia nabi. Kalau saudara nggak percaya sama nabi, yang bisa saudara lihat, saya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kalau orang yang saudara bisa lihat dan saudara tidak percaya, Yesus datang pun saudara nggak akan percaya. Terhadap penyampai pemberita firman, terhadap otoritas, saudara harus tutup mata. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Tutup. Jangan lihat. Kalau lihat jiwa terganggu, bisa terganggu. Saudara kalau mau jadi orang merdeka, kita harus seperti orang gila. Cuma kalau orang gila jiwanya rusak. Tapi kita harus seperti orang gila tapi jiwa enggak rusak. Dan itu tidak mudah. Sebab jiwa kita ini lemah. Daging itu lemah. Ini yang namanya percaya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Dan di dalam setiap pemerintahan pasti ada pemimpin. Saudara jangan lihat lewat mata jasmani saudara. Saudara harus belajar melihat lewat hati saudara. Dunia roh itu seperti yang saya pernah bilang, hanya channelnya aja Tuhan gak buka. Jadi kita gak bisa melihat. Banyak. Everything has a spirit. Lu ngerti kan maksud gua? Kalau gak ngerti tanya sama guru bahasa Inggris gua tuh. Segala sesuatu ada spiritnya. Segala sesuatu. Waktu zaman SPK, ya, SPK di sini tuh kalau nggak salah bisa sampai 7 tahun apa 10 tahun. Itu pasti ada sesi yang namanya benda apapun yang kita sembah, kita agungkan, bukan disembah, kita senangi, spirit masuk. Semua ada spiritnya. Roh itu bisa nempel di semua, termasuk di nempel. Biar saudara nggak terlalu kaget dibilang ada setan. Saudara harus tahu juga bahwa malaikat itu ada. Amin.
Dan saudara harus lebih tahu lagi, lebih Yesus itu ada. Satu hari di persekutuan ada seseorang berkata, mengatakan, setan tuh udah kalah, tapi kenapa ada terus, ada terus. Ada terus, ada terus. Setan gak usah dipikirin. Amin. Gak usah dipikirin. Jangan diperhatiin. Perhatian kita hanya sama Yesus. Perhatian kita ya jalani hidup kita ini. Jalani. Kalau saudara merdeka, wah, saudara udah gak pusing akan segala sesuatu. Orang gila pusing gak? Hah? Gak pusing kan? Itu. Kita harus sampai ke situ. Tapi jiwa kita jangan rusak. Jiwa kita jangan rusak. Kita harus enggak terganggu dengan apapun juga yang terjadi di dunia ini, yang terjadi sama diri kita enggak terganggu. Wah, enak. Bukan berarti kita ya bisa enggak tersentil jadi marah, enggak. Sama saya juga. Bacotnya masih gede, kata bini gua, bacot lu tuh katanya. Di kantor juga, gerewekan terus. Tapi kita harus sadar aja. Sadar aja. Ada sesuatu kita harus cepat sadar. Kalau enggak kita akan terbawa emosi terus, sedih terus. Bagi saudara yang punya hatinya tipis, ya, gampang kecewa, gampang mut-mutan, gampang tersinggung, saudara harus hati-hati. Itu bukan pribadi kamu, bukan pribadi kamu, itu setan itu. Ya. Saudara harus percaya. Ingat, saudara harus percaya. Ada satu ayat yang bunyinya gini Bapak Ibu. Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Benar enggak? Hah? Itu terjemahan TB itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya apa Lus? Everything from Him. Ya. Ngerti gak kalau segala sesuatu itu dari Dia? Hah? Ngerti gak? Segala sesuatu itu dari Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara itu dari Dia. Kalau dari Dia, itu udah the best. The best. Cuma karena kita belum ini jadinya, wah, marah sana, marah sini, marah sana, marah sini. Saya kalau waktu Tuhan belum nyatakan sesuatu, kan saya nggak terima hidup ini. Kenapa begini hidup ini? Karena hidup gua sial banget. Tapi waktu udah Tuhan nyatakan, itu yang susah cuma jiwa lu doang. Cuma gitu doang tuh ngomong Tuhan di sini tuh. Tapi bisa langsung, wah. Itu yang tadi waktu di doa saya ngomong. Harus Tuhan sendiri yang menyatakan pribadinya sama saudara. Saudara cari gimana pun, nggak bisa. Nggak bisa. Ingat khotbah Pak Arbet beberapa minggu yang lalu, yang judulnya itu, mau tahu apa isi terdalam hati kita? Ingat nggak? Hah? Isinya apa?
tidak ada satu orang pun manusia yang suka sama Tuhan. Jiwa sama roh lain. Mulut lu bisa ngomong aku cinta Tuhan. Dalamnya belum tentu. Gua nggak stres kok. Nggak stres tapi nggak bisa tidur. Nggak stres tapi sakit mah terus. Nggak stres tapi gatel sana sini terus. Gatel, nggak habis-habis. Jiwa sama roh lain. Lain. Tulisannya aja lain, apalagi artinya. Ya enggak? Hah? Lain. Disuruh khotbah itu suka dan gak suka. Sukanya ya saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya kepada Bapak Ibu semua. Gak sukanya itu, gue takut ngeblank. Macet, berhenti tengah jalan. Gak ada Pak Abed, gak ada Pak Dapot. Gue mau suruh siapa? Suruh bini gue, apalagi dia. Jangan suruh gue, katanya. Oh. Suruh siapa? Manusia itu kan pengennya bagus. Khotbah gue bagus. Ya wah, mungkin saudara bisa, wah khotbah Bapak luar biasa loh. Ya, khotbah Bapak memberkati loh. Nggak salah itu semua. Tapi kalau Tuhan nggak singkapkan otak saudara, saudara nggak akan pernah berubah. Coba saudara, udah ibadah, jadi orang Kristen udah berapa puluh tahun. Tanya sama diri sendiri, udah berubah belum? Hah? Ada juga sedikit, ya sedikit. Kita tuh nggak butuh segala sesuatu. Kita cuma butuh satu. Siapa? Yesus. Cuma butuh Yesus. Cuma masalahnya kalau Tuhan gak menyatakan sama diri lu, saudara pun gak tahu. Kalau saya bilang, saudara adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Mungkin dalam hati saudara, karena gak tahu. Tapi kalau saudara ngalamin, gue lebih ini lagi dibanding dulu gue waktu pertama kali bertobat. Ini lebih, waduh. Tuhan mati itu tragedi, peristiwa yang enggak pernah bisa tergantikan dengan apapun juga. Ya. Ini kita sama-sama biasanya mau khotbah gue gak pusing. Kadang-kadang gak baca Alkitab, gak nyiapin apa-apa. Tapi ini tiap hari wah gini terus. Baca bolak-balik. Aduh gak beres-beres. Kali ini ayatnya banyak, ada 100. Coba dok, kita sebelum tunggu dulu dok. Ini adalah sebuah cerita di Alkitab. Ingat Bapak Ibu ya, Alkitab itu saudara harus percayai ini benar-benar terjadi. Ya. Dalam hati saudara, saudara harus tahu ini benar-benar terjadi. Ada terjadi. Ya. Tapi cukup saudara percayai saja. Saudara nggak usah klaim-klaim apa janji Tuhan diklaim, nggak usah.
Kenapa saya bilang nggak usah? Kalau saudara percaya Yesus ada di dalam diri saudara, saudara perlu klaim lagi nggak? Hidup saudara udah milik Yesus. Yesus ada di dalam hidup saudara. Hidup saudara yang menggerakkan Yesus. Saudara perlu klaim nggak? Hah? Nggak perlu. Udah biarin aja. Yesus yang ngedrive. Yang terbaik dia tahu. Nggak usah diklaim lagi, nggak usah. Kalau saudara klaim, saudara nggak percaya. You don't believe. Saudara nggak percaya. Tapi kalau percaya, ya udah. Amin. Silakan dok. Belum dok. Aduh sorry dok. Ini bukan ngerjain dok. Bener ini, serius, swear. Ini cerita bangsa Israel, dia kan bangsa pilihan Tuhan. Amin. Dia bangsa pilihan Tuhan. Bangsa ini dia yang melihat sendiri dengan mata kepalanya pribadi sosok Yesus. Tapi dia nggak bisa percaya. Dia nggak percaya. Aneh kan? Nah jangan sampai saudara nggak percaya. Oke dok, asli dok. Roma 9 ayat 30 sampai 33. Hubungan antara umat Allah dengan kabar baik yang dari Allah, jadi kesimpulannya ialah ini. Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi tidak berusaha supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi baik kembali. Tetapi karena mereka percaya, maka Allah membuat hubungan mereka dengan Dia menjadi baik kembali. Oke cukup dulu. Bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, kita ini termasuk. Kita hanya modal percaya. Hubungan langsung pas. Jadi baik dengan Tuhan. Lanjut dok. Sebaliknya, orang-orang Yahudi selalu berusaha mentaati hukum supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi baik kembali. Tetapi mereka justru tidak berhasil. Mengapa mereka tidak berhasil? Sebab mereka melakukan itu tidak melalui percaya kepada Allah, melainkan melalui usaha mereka sendiri. Maka mereka jatuh tersandung pada batu sandungan. Mengenai batu itu di dalam Alkitab tertulis begini, perhatikanlah ini, di Sion sudah kuletakkan sebuah batu yang akan mengakibatkan orang tersandung, yaitu sebuah batu besar yang akan mengakibatkan orang jatuh. Tetapi orang yang percaya kepadanya tidak akan kecewa. Oke. Mengapa bangsa Yahudi itu tidak berhasil? Sebab mereka melakukan itu tidak melalui percaya. Percaya. Melainkan melalui usaha mereka sendiri. Bangsa Yahudi itu dia paling tahu Taurat. Dia benar-benar tahu Taurat. Dia selidiki Taurat. Dia ngelotok tentang Taurat. Dan dia berusaha terus untuk melakukan itu. Karena sampai hari ini pun mereka membaca Taurat, mereka membaca kitab-kitab perjanjian lama, kalau Tuhan gak singkapkan, itu tetap ada selubung. Jadi dia gak bisa. Gak bisa. Apalagi Yesus datang, dia mengobrak-ngabrik hukum Taurat. Yesus tidak melakukan apa yang terus di dalam Taurat. Jadi
Nggak nyampe, nggak masuk ke pikiran mereka. Makanya Amsal itu berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati. Saudara harus percaya kepada otoritas saudara dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Baru kalimat berikutnya, jangan bersandar, jangan pakai ini. Kan kita Saudara pernah dengar nggak? Kalau ada Pak Bet ngomong, pikiran itu adalah tahta iblis. Ya. Saudara harus percaya sisi kiri Tuhan, ya. Saudara pun harus percaya sisi kanan ini ada iblis. Dan iblis itu menggocoknya di sini terus. Saudara punya pengertian sendiri, kalau ini tuh salah. Yang benar tuh begini. Gereja lain semua melakukan yang sama, yang benar tuh begini. Ini tuh salah. Nah, itu di sini. Jangan bersandar pada pikiran saudara. Kalau bersandar, saudara nggak akan pernah bisa melihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan. Segala sesuatu itu Tuhan. Saya hidup hari-hari ini lebih merdeka. Nggak pusing. Mau politik begini, mau begitu, orang menghujat begini, begitu. Mau ada aliran yang ngaco, ngawur, sesat, bagus, elok, paras, mata dipandang, wah, usah pusing. Kalau saudara pusing, saudara belum jadi hidup orang merdeka. Saudara jangan pernah mencela IKN ngabisin duit, ini begitu. Saudara nggak ngerti bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Sama halnya Tuhan kasih free sama saudara untuk melakukan apapun. Benar nggak? Benar nggak? Saudara mau melakukan apapun, bebas, terserah, up to you. Demikian juga setan mau melakukan apapun, Tuhan juga nggak apa-apa. Bebas. Yang penting itu, kita ini bukan si pelaku kejahatan. Amin. Kalau ada orang yang berbuat jahat, biarin. Kalau Tuhan gak suruh nasehatin, saudara jangan nasehatin. Biarin. Tuhan egois, gua juga harus egois. Saudara gak usah pikirin siapa-siapa, saudara. Kita ini sama Tuhan aja udah susah. Waktu saya khotbah sebelum ini, yang pagi-pagi saya tiba-tiba duduk di sini, yang saudara datang pagi pasti saudara tahu. Ya. Lalu saya bilang suruh semuanya, bukan suruh ke sini, suruh duduk, maksudnya itu pelayan Tuhan semua suruh duduk. Tahu nggak? Hatiku buat kalian. Buat kalian. Setan nggak takut lu pelayanan hebat. Setan nggak takut lu pendeta, STH, S2. Setan nggak takut. Yang setan takut cuman hidup lu ada Yesus. Hati lu buat kalian.
Ngapain sibuk-sibuk pelayanan, tapi kalau lu nggak merasakan nikmatnya Tuhan, ngapain? Saudara hati-hati, yang lahir langsung megang salib, hati-hati. Saudara tahu yang namanya kirbat lama? Kirbat lama tuh nggak bisa nerima suatu hal yang baru, apalagi nggak sesuai Alkitab. Nggak bisa, itu kirbat lama. Hatiku buat. Bukan gua nggak jemaat juga, enggak. Cuma kan gua pelayan Tuhan, mereka semua pelayan Tuhan. Di belakang, ya, gelap. Nah, ayat ini diomongin lagi tentang ini tuh. Ini yang ngomong itu si Paulus, ya. Dia kan bangsa Yahudi juga. Dia tuh hatinya sama bangsa itu. Dia tahu. Tapi kenapa lu bisa nggak percaya gitu? Itu karena makanya sebelum Tuhan menyatakan diri sendiri sama saudara, saudara harus jadi orang bodoh, ikut aja. Nggak usah banyak komplain, ikut aja. Nggak usah banyak komplain, ikut aja. Nggak usah banyak nanya. Bini gue bilang, tapi kan Pak Abed perlu ada orang nasehatin. Silahkan, saudara mau nasihati dia silahkan. Tapi kalau Tuhan gak suruh, gak usah. Gak usah. Kecuali Tuhan suruh. Kayak 2 kali nasihatin beliau. Karena Tuhan suruh. Mau ngomong aja. Mau masuk, keluar lagi gua. Mau masuk, keluar lagi. Hah? Mau ngomong doang. Masuk, keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Ngomong gak? Saudara belum tahu ngalamin yang ini Tuhan bukan sih? Apa cuma jiwa doang? Bini gue bilang, itu mah jiwa lu doang. Langsung ciut gue begini tuh. Padahal segala sesuatu itu Tuhan. Maju aja. Tuhan kita itu penasehat ajaib. Amin. Rancangannya di atas rancangan-rancangan kalian. Apa nggak bisa penasehat yang ajaib itu ngurus Pak Abed? Pak Abed mah begini atuh. Bapak Ibu kalau haus minumnya. Ayo dok. Ini masih mirip-mirip tapi di ayat di pasal berikutnya. Roma 10 ayat 1 sampai 4 terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudariku, kerinduan hati dan permohonan saya yang sungguh-sungguh kepada Allah adalah supaya semua keturunan Israel bisa diselamatkan. Saya tahu betul bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah, tetapi usaha mereka tidak berdasarkan pengertian yang benar. Mereka tidak mengerti bagaimana cara Allah membenarkan manusia. Karena itu mereka berusaha dengan cara sendiri, bukan dengan cara Allah. Itulah sebabnya mereka tidak mau taat mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita.
Setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus sudah dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu lagi bergantung pada peraturan-peraturan itu. Amin. Ini mirip pasal ini dengan pasal sebelumnya ya. Mereka sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah. Melakukan semua hukum itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita tuh nggak bisa menyenangkan hati Tuhan mau seperti apa. Nggak tahu. Kita nggak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Nggak bisa. Mau balas gimana? Dalamnya hati kita aja nggak suka sama Tuhan. Gimana mau membalas kebaikan Tuhan? Nggak bisa. Usaha mereka tidak berdasarkan pengertian yang benar. Pengertian yang benar itu Tuhan datang, it is done. Beres semua. Saudara udah gak usah melakukan usaha apapun lagi. Gak usah. Udah beres. Kenapa beres? Karena Tuhannya udah ada di hati saudara. Mau menyenangkan, kalau saudara menyenangkan Tuhan, Tuhannya masih di luar. Benar nggak? Tuhannya ada di dalam hati saudara. Gimana mau menyenangkan? Ada dalam hati saudara. Saudara menyenangkan orang tua, kan orang tuanya masih hidup kan? Saudara senangin, dia pengen makan apa dianterin. Ya. Kalau udah mati udah. Gak usah dipikirin lagi, udah. Kalau udah mati. Gak usah pusing hidup lagi. Gak usah pusing. Hidup lu gak usah pusing. Ngapain? Ngapain mikirin orang lain? Ngapain mikirin selamatin jiwa? Ngapain? Udah. Satu hari, waktu saya tidur, Tuhan nyampaikan sesuatu, saya disuruh ngomong sama ex pelayan di sini yang termasuk pemimpin. Saya suruh datang. Dalam percakapan itu gue bilang, Tuhan, udahlah dia udah tua ngapain. Lu, ini urusan mati kekal, hidup kekal. Susah kan? Gue disuruh ngomong tentang Yesus sama pendeta, susah gak? Mau ngomongin apa tentang Yesus sama pendeta? Waktu aku cerita sama Pak Bedi Buria aja. Emang kita yang disuruh ke sono? Enggak, gue bilang, gue yang disuruh. Enggak gampang. Waktu Tuhan menyampaikan sesuatu mau langsung percaya gitu. Ya tapi saya tetap lakukan itu. Melakukan sampai apa yang ada dalam hati saya. Saudara jangan pernah ngomong, gereja mah sama aja. Emang sama, ada tulisannya Gereja Bethel Indonesia, daerah apa. Ada tulisannya church, ya. Ada asyirnya di depan, ya. Wah nyalamin gini gitu. Ada mimbarnya, ya.
Ada musiknya, mungkin mereka musiknya lebih mewah, lebih hebat. LCD-nya lebih hebat. Wah, yang datang mungkin sampai ratusan ribuan orang. Sama, ada gembalanya, ada pendetanya, sama. Tapi saya mau kasih tahu, beda Bray, beda. Apa yang beda? Kasih karunia-Nya beda-beda. Semuanya sama, tapi kasih karunia-Nya beda-beda. Bukan berarti mereka salah, enggak ada yang salah Bapak Ibu. Ya, enggak ada yang salah. Saudara masih mau klaim, enggak salah. Saudara masih mau baca Alkitab sampai berhari-hari hafalin, enggak salah, silahkan. Saudara masih mau puasa, silahkan, bebas, enggak ada yang salah. Ingat, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Saudara masih mau penggijilan, silahkan, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Segala sesuatu dari Dia. Ada yang salah enggak segala sesuatu dari Dia? Enggak ada yang salah. Semua di hadapan Tuhan itu kemuliaan. Enggak ada yang enggak kemuliaan. Semua kemuliaan. Enggak ada yang salah. Tapi Yesusnya udah di hati saudara. Ngapain pusing lagi? Ngapain? Kita nggak perlu bantu Tuhan, nggak perlu. Nggak perlu. Semua kedaulatan Tuhan. Koko saya yang nomor 1, waktu divonis ginjal dua-duanya rusak. Wah, seluruh keluarga khawatir. Keluarga pusing, khawatir gini. Panggil pendeta ini, doain, gua sampaikan tentang firman terus, tentang Yesus terus ya. Sampai awal pendoa syafaat yang hebat ketemu, didoain syafaat. Wah. Maksudnya itu supaya lu ayo dong ikut jadi Kristen. Saudara jangan pusing Kristen. Buang itu semua. Buang itu. Tapi kokoh saya tetap aja dengan kepercayaannya dia. Tidak ada satu orang pun yang dapat kedatang kepada Bapa jika tidak ditarik. Saudaramu injilin dia begini. Kalau Tuhan enggak tarik. Benar? Bukan tidak boleh penginjilan, silakan. Malah koko gue yang nomor 2 tiba-tiba mati. Itulah kehidupan. Nggak hujan, nggak angin. Tiba-tiba mati. Coba. Hah? Satu hari teman gua bekas jemaat sini juga, dia posting di Facebook. Tidak ada gereja yang sempurna. Carilah gereja yang sehat. Lalu teman gua juga, jemaat sini juga, dia komen di situ. Kalau di DC sehat enggak bro? Katanya. Gua ketawa, gua bilang aduh. Gua bilang. Lalu yang teman gue yang posting itu dia bilang semoga baik-baik aja bro katanya. Lalu dia pergi meninggalkan gereja ini pindah ke gereja yang lain. Bebas. Bapak Ibu mau pindah juga bebas. Enggak apa-apa. Cuman kalau Pak Abed nggak cari, saudara jangan marah. Sebab ini bukannya jemaat Pak Abed, saudara milik Tuhan.
saudara pindah ke gereja lain, saudara bisa ketemu Tuhan di sono. Benar nggak? Bisa ketemu Tuhan. Siapa bilang nggak bisa ketemu Tuhan? Bisa. Tuhan itu sayang semua umatnya kok. Sayang. Hanya yang kepala gede itu orang Kristen. Dia merasa wah yang paling sama. Berarti menurut dia gereja ini nggak sehat, makanya dia keluar. Kalau menurut dia sehat, dia nggak akan keluar. Nah, orang bangsa Israel ini, dia nggak tahu bahwa Kristus datang itu untuk memenuhi semua peraturan hukum Taurat. Dia memenuhi semua peraturan hukum Taurat. Semua yang tertulis di Alkitab, Tuhan Yesus datang hadir di dalam hidup saudara untuk memenuhi semua hukum itu. Jadi saudara udah nggak perlu lagi melakukan hukum. Sebab sang hukum itu, dia sudah ada di dalam hidup kita. Dia sudah ada. Jadi udah nggak perlu lagi. Ayat 5-nya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Keselamatan adalah untuk semua orang. Musa menulis bahwa orang yang berbaik dengan Allah berdasarkan hukum agama, orang itu akan hidup karena taat kepada hukum agama. Saudara kalau melakukan Alkitab, saudara taat karena hukum Alkitab itu. Saudara sulit untuk mengikuti hukum yang Tuhanmu sudah ada dalam hati lu. Tuhanmu apa ya, udah ikutin aja. Ikutin aja. Yesus ada dalam diri lu. Ikutin aja. Mau kemana ya Yesus yang ini. Udah gak pusing lagi. Ngapain pusing lagi? Amin. Ngapain pusing? Jangan pusing dengan kehidupan. Jangan pusing. Kalau saudara pusing, saudara gak percaya. Saudara kurang percaya. Tapi kalau percaya nggak akan pernah pusing. Pusing pasti datang, tapi saudara harus langsung ngeh lagi. Oh iya, ya. Sampai kapanpun jiwa kita ini kan lemah. Pasti ada gini-gininya. Ini cepat sadar lagi, cepat sadar lagi. Makanya di dalam Alkitab ada Tuhan Yesus bilang begini. Hukum yang terutama itu adalah kasihi Tuhan dengan segenap hati. Baru di kedua lagi, hukum yang kedua adalah kasihi sesama. Dan kasih itu ya pribadi Yesus itu sendiri. Di Alkitab tercatat semua hukum yang lain itu bergantung kepada hukum kasih itu. Kalau udah ada kasih, hukum lain udah gak usah lagi. Yesus ini repotnya adalah dia pribadi yang gak kelihatan. Makanya semua yang kelihatan, saudara harus bilang bohong. Supaya yang gak kelihatan itu, saudara tahu. Kalau saudara kejar terus yang kelihatan, saudara gak akan ketemu. Yesus itu satu untuk segala-galanya. Saudara punya satu Yesus, udah cukup.
Saudara butuh apa? Saudara butuh apa? Hah? Aku bertanya kepada saudara. Saudara butuh apa? Tolong dijawab. Woi, masa di gua digratisin? Hah? Saudara butuh apa? Ayo jawab. Apapun yang saudara butuhkan ada di dalam satu pribadi itu. Saudara mau duit, mau sembuh, mau bahagia, mau romantis, mau enak tidur, mau apa lagi? Tolong kasih tahu sama Tuhan Yesus. Kasih tahu. Semua ada di dalam pribadi Yesus. Semua ada. Lu ngerti kalau semua ada? Hah? Toh serba, supermarket, swalayan, hyper supermart. Semua ada di situ. Ngapain lagi cari yang lain? Datang ke situ. Ya nggak? Ada di situ. Waduh, udah mau habis nih. Kebut ya. Lanjut dok. Udah mau habis nih dok. Aduh udah 8:23 lagi. Roma 11 ayat 17. Kebut dok. Sebagian dari cabang-cabang pohon zaitun yaitu orang-orang Yahudi sudah dikerat. Dan pada bekas keratan itu dicangkokkan cabang pohon zaitun liar yaitu saudara-saudara yang bukan Yahudi. Saudara dicangkokkan di situ supaya saudara menikmati segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Oleh karena itu janganlah kalian menganggap enteng mereka yang sudah dikerat seperti cabang itu. Pemusik, well singer maju. Kalian harus Terus, ingat Dok. bahwa Kebut, Dok. kalian hanya cabang saja dan bukannya cabang yang memberi makan kepada akar, melainkan akar yang memberi makan kepada cabang. Tetapi saudara akan berkata, ya tetapi cabang-cabang itu dipotong supaya saya dapat dicangkokkan pada pohonnya. Itu memang benar, tetapi mereka dibuang karena mereka tidak percaya, sedangkan saudara diterima karena saudara percaya. Jadi janganlah saudara menjadi sombong karenanya. Sebaliknya saudara harus menjadi takut. Sebab kalau Allah tidak merasa sayang untuk membuang orang Yahudi yang seperti cabang-cabang asli itu, jangan menyangka ia akan merasa sayang untuk membuang saudara. Jadi di sini kita melihat betapa baiknya Allah dan betapa kerasnya juga ia. Ia bertindak keras terhadap mereka yang berdosa, tetapi ia baik hati terhadap saudara, asal saudara tetap hidup dari kebaikannya. Kalau tidak, maka saudara juga akan dibuang. Bangsa Israel itu dia zaitun asli. Amin. Karena dia nggak percaya dengan caranya Allah, makanya dia dipotong, dibuang. Saudara, orang yang percaya, Tuhan ambil, Tuhan cangkokan. Cangkokan. Tapi ayat ini mengingatkan jangan kira kalau saudara juga sama-sama tidak mempercayai, jangan saudara nggak percaya bakal dibuang. Yang asli aja Tuhan buang, apalagi yang KW. Kita ini KW. Yang asli aja dibuang, apalagi yang KW. Kenapa saya mau begini Bapak Ibu? Satu hari Tuhan kasih lihat satu video ya. Ini seorang ustadz ya. Dunia ini semakin jahat. Benar nggak? Tapi kasih karunia Tuhan pun Tuhan curahkan. Ingat itu. Saudara harus nangkap itu. Tuhan curahkan. Ini Pak Ustadz, dia ngomong begini. Tuhan itu enggak jauh. Dia sambil ngomongin ayatnya. Tuhan itu enggak jauh. Dia ada dekat di hati. Dia ada dekat di hati. Ritual orang itu naik haji itu enggak salah katanya.
kata dia, silakan lakukan itu. Naik haji itu artinya mau datang ketemu Tuhan. Tapi Tuhan itu enggak jauh. Dia ada di hati. Tuhan pun bisa celikan mereka. Kita sebagai orang Kristen yang dari dulu ibadah sampai puluhan tahun. Tapi kalau sampai Tuhan enggak celikan. Aduh Bapak Ibu. Makanya lu kudu percaya aja. Udah jadi orang bego aja, ikutin aja udah. Ngapain pusing, ikutin aja. Benar enggak? Iya. Kita bisa terbuang kembali. Kita berseru-seru terus tentang Tuhan, kita ngapalin terus Alkitab, kita pelayanan terus. Tapi kalau Tuhan bilang aku gak kenal engkau gimana Bapak Ibu? Hah? Lu udah gak bisa komplain lagi. Gak bisa minta tolong sama siapa-siapa dan itu mati kekal. Kita yang pegang ayat 1, bukan pegang maksudnya tertulis itu adalah kalau gak ada Yesus kita gak sampai kepada Bapa. Itu aja. Kita gak sampai ke Bapa. Gelap semua. Tapi kalau Yesusnya ada di sini, udah terang. Terang. Makanya kalau sampai mereka, Tuhan sampai singkapkan, aduh Bapak Ibu. Sedih kita Bapak Ibu. Makanya jangan jadi orang Kristen. Tulisan semua itu. Kita itu semua ngejar yang tertulis. Kaya, kita kejar terus. Sembuh, kita kejar terus. Semua yang tertulis di Alkitab kita kejar terus. Ngapain? Capek. Nikmatin hidup aja. Gak usah pikir orang lain. Katakan bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Tiada ternilai salibmu Tuhan. Tuhan, kami ini adalah orang-orang mati. Kami membuka hatiku dan mempersilahkan Tuhan yang hidup. Terserah Tuhan mau bawa kemana. Gua udah mati, gua ikut aja Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kata bersama-sama. Amin, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.